Aku masih ingat jelas, hari ketika Arman pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Hanya satu koper kecil dan wajahnya yang dingin seperti batu. Aku, Rani, berdiri di depan pintu sambil menggendong Rafa yang baru berusia 3 tahun waktu itu. Air mataku mengalir, bukan hanya karena dia pergi, tapi karena aku tahu dia pergi untuk perempuan lain. Pernikahan kami tidak selalu seperti ini. Awalnya, Arman adalah lelaki yang kupikir akan menjadi rumah bagiku seumur hidup. Kami menikah setelah 2 tahun pacaran. Dia sopan, ramah, pekerja keras, dan selalu membuatku merasa aman. Aku masih ingat malam pertama kami di rumah kecil yang kami sewa di pinggir kota, bukan rumah mewah, tapi penuh tawa dan impian. Kami sering makan mie instan bersama di lantai ruang tamu sambil menonton film, bermimpi suatu saat akan punya rumah sendiri, mobil sendiri, dan anak yang tumbuh bahagia. Mimpi itu terwujud sebagian ketika Rafa lahir. Wajahnya mirip sekali dengan Arman, terutama tatapan matanya yang tajam tapi hangat. Arman sempat menjadi ayah yang perhatian. Dia sering bangun malam untuk mengganti popok, membuatkan susu, dan menggendong Rafa sambil menyanyi pelan. Saat itu aku yakin, hidupku sudah lengkap. Tapi semua berubah setelah Arman mendapat promosi di kantornya. Gajinya naik. Pekerjaannya membuatnya sering pulang malam, dan sedikit demi sedikit, senyumnya untukku memudar. Awalnya aku pikir dia hanya lelah. Tapi lama-lama, dia lebih sering memegang ponselnya daripada menggandeng tanganku. Pulang larut tanpa kabar, bau parfum yang bukan milikku di bajunya, dan tatapan mata yang menghindar setiap aku bertanya. Aku masih ingat satu malam saat aku memberanikan diri menegurnya. "Mas, ini sudah jam 1 malam. Kamu dari mana?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya meletakkan tas kerja di meja, menatapku sebentar, lalu berkata, "Kerja, Ran. Jangan mulai lagi dengan curiga-curiga nggak jelas." Aku terdiam, menelan semua kecurigaan yang menyesakkan dada. Beberapa minggu kemudian, kebenaran yang kutakutkan terungkap. Aku melihatnya di kafe, duduk berdua dengan seorang wanita muda. Tangan mereka bertautan di atas meja, dan Arman tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak kulihat lagi. Wanita itu cantik, modis, dan penuh percaya diri, berbeda jauh dari aku yang saat itu sibuk dengan popok, cucian, dan wajah pucat karena kurang tidur. Sejak hari itu, rumah kami menjadi dingin. Arman jarang pulang. Kalau pulang pun, dia lebih sering tidur di sofa daripada di sampingku. Uang belanja berkurang, alasan demi alasan terus keluar dari mulutnya. Hingga suatu pagi, dia benar-benar pergi. Tanpa perpisahan, tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan satu pesan singkat di ponselku. "Kita butuh waktu masing-masing. Jangan hubungi aku." Waktu itu, aku marah, sedih, dan hancur. Tapi aku harus tetap berdiri demi Rafa. Aku mulai bekerja paruh waktu di toko roti, sambil menjahit pakaian untuk tetangga di malam hari. Kadang Rafa bertanya, "Ayah kemana, Emma?" Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya tersenyum sambil berkata, "Ayah lagi kerja di tempat jauh, Nak." Aku tak sanggup mengatakan kebenaran bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada keluarganya. 3 tahun berlalu. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah belajar hidup tanpanya. Sampai suatu siang, seorang teman lama mengirim pesan lewat WhatsApp. "Ran, kamu tahu nggak, Arman mau nikah minggu depan." Aku lihat undangannya di Instagram temannya. Pesan itu membuat tubuhku kaku. Tanganku bergetar memegang ponsel. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali, memastikan aku tidak salah lihat. Arman menikah lagi. Bukan hanya itu, kabarnya wanita itu adalah Maya, perempuan yang kulihat di kafe dulu, yang merebut suamiku. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap wajah Rafa yang tertidur pulas. Ada ribuan pikiran berputar di kepalaku. Sebagian diriku ingin pura-pura tidak peduli. Toh, Arman sudah lama menjadi masa lalu. Tapi ada bagian lain, bagian yang masih marah, bagian yang ingin dia melihat anaknya, bagian yang ingin dia merasa malu karena meninggalkan darah dagingnya. Aku berdebat dengan diriku sendiri. Apa gunanya datang ke sana? Bukankah aku hanya akan dipermalukan? Tapi lalu aku ingat wajah Rafa yang pernah bersinar setiap kali mendengar kata, "Ayah." Dia berhak tahu siapa ayahnya. Dan Arman,
Dia berhak menatap mata anaknya sebelum membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Besok paginya, aku sudah mantap. Aku akan datang. Tidak peduli diundang atau tidak. Aku akan berdiri di hadapannya bersama Rafa, dan dia harus tahu bahwa darah yang sama mengalir di tubuh anak ini. Dia harus tahu bahwa anak yang dulu dia tinggalkan kini cukup besar untuk mengerti. Aku mulai mempersiapkan semuanya. Gaun biru sederhana yang kupakai jarang-jarang, disetrika rapi. Untuk Rafa, aku memakaikan kemeja putih kecil dan celana hitam yang kupinjam dari tetangga. Aku mengikat rambutku dengan sederhana, memoleskan sedikit bedak, dan lipstik tipis. Aku ingin terlihat cukup pantas untuk berdiri di acara itu, bukan demi Arman, tapi demi harga diriku. Malam sebelum hari pernikahan itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu terus menghantui. Aku teringat malam-malam sendirian menidurkan Rafa, pagi-pagi buta mencari uang demi membeli susu, dan tatapan kosong Arman sebelum dia pergi. Aku juga teringat bagaimana dulu dia berjanji akan selalu melindungiku. Semua janji itu kini terasa seperti kebohongan yang manis. Tapi di balik semua luka, ada satu tekad yang menebal di hatiku. Aku tidak akan datang sebagai wanita yang kalah. Aku akan datang sebagai seorang ibu yang kuat, membawa bukti nyata dari kesalahan yang pernah dia lakukan, bukti bernama Rafa. Pagi itu, udara terasa panas meski matahari belum tinggi. Aku menggandeng Rafa menuju halte, lalu naik angkot menuju gedung pernikahan. Setiap guncangan kendaraan membuat hatiku berdebar. Rafa memandangku dengan rasa ingin tahu. Emma, kita mau kemana? Aku tersenyum samar. Kita mau ketemu ayah, nak? Matanya langsung berbinar. Ayah? Beneran? Aku mengangguk, meski dalam hati ada rasa takut bahwa pertemuan itu tidak akan seindah yang Rafa bayangkan. Sepanjang perjalanan, aku mencoba membayangkan berbagai kemungkinan. Mungkin Arman akan terkejut, mungkin dia akan terharu, atau mungkin dia akan marah. Tapi aku siap. Aku sudah terlalu lama diam. Hari ini, dia akan melihat langsung hasil dari perbuatannya. Dan di sanalah, di tengah perasaan campur aduk itu, aku mulai menyadari, hari ini bukan hanya tentang mempertemukan Rafa dengan ayahnya. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, awal dari aku mengambil kembali kendaliku, meski harus dimulai di tempat yang penuh orang, musik, dan senyum-senyum palsu. Aku menarik napas panjang. Kita sudah dekat, nak, ucapku sambil menggenggam tangan kecilnya lebih erat. Dan entah kenapa, di antara rasa gugup dan sakit hati itu, ada secercah kekuatan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Pagi itu matahari terasa berbeda. Cahayanya menyilaukan, menusuk mata, tapi tidak memberi hangat. Udara di luar gerah, seperti memantulkan rasa panas yang mengalir di dadaku. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak subuh, gaun biru sederhana, kerudung polos, sepatu hak rendah yang sudah mulai pudar warnanya, dan tas kecil berisi dompet serta sebotol air untuk Rafa. Rafa tampak bersemangat. Dia belum tahu kemana sebenarnya tujuan kami, hanya tahu bahwa kami akan ketemu ayah. Anak sekecil itu tak pernah tahu bahwa ayahnya adalah orang yang meninggalkan luka paling dalam di hati ibunya. Sebelum berangkat, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku terlihat pucat, sedikit lelah, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu di sana, campuran antara keberanian dan amarah yang terpendam. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang kalah atau memelas. Aku ingin berdiri tegak. Hari ini, aku harus kuat. Aku menggandeng Rafa keluar rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Jalan setapak di depan rumah sepi, hanya ada suara ayam berkokok dan motor tetangga yang berangkat kerja. Angkot jurusan terminal sudah menunggu di ujung gang. Aku mengangkat Rafa masuk, lalu duduk di bangku panjang yang berderit setiap kali mobil berbelok. Nanti ayah ngomong apa ya sama Rafa? Tanya Rafa sambil menatapku dengan mata polosnya. Aku tersenyum tipis, meski dadaku terasa sesak. Entahlah, nak. Tapi kamu boleh cerita banyak ke ayah. Bilang kalau kamu suka menggambar, suka main bola. Dia mengangguk-angguk penuh semangat, tidak tahu bahwa aku sendiri tak yakin apakah Arman mau mendengarkan. Sepanjang perjalanan menuju terminal, pikiranku sibuk berkelana ke masa lalu. Aku teringat pertama kali Arman mengajak aku naik bus kota, saat kami masih pacaran.
Dia duduk di sampingku, merangkul bahuku, dan berkata, "Ran, suatu hari aku janji, kamu gak perlu lagi naik kendaraan umum. Aku bakal beliin kamu mobil sendiri." Ironis. Hari ini aku kembali duduk di kursi angkot yang sempit, menggandeng anak yang lahir dari janji-janji kosongnya. Dari terminal, kami harus naik bus menuju pusat kota. Bus itu penuh sesak, padat oleh orang-orang yang terburu-buru bekerja. Aku berdiri sambil menggendong Rafa, berusaha melindunginya dari dorongan penumpang. Bau keringat, suara rem berdecit, dan klakson yang nyaring membuat kepalaku pening. Tapi aku menahannya. Hari ini, semua ketidaknyamanan itu hanyalah bagian dari perjalanan. Sesampainya di halte dekat gedung pernikahan, aku turun bersama Rafa. Langkahku melambat. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat gedung tinggi dengan hiasan bunga-bunga putih dan pita emas di pintu masuk. Musik gamelan terdengar samar, bercampur dengan suara tawa para tamu yang baru saja tiba. Mobil-mobil mewah berjejer di depan gedung, beberapa di antaranya berhenti untuk menurunkan tamu dengan pakaian mahal. Aku menelan ludah. Dunia di depanku ini begitu berbeda dari hidupku sekarang. Rasanya seperti menatap kehidupan orang lain yang tak mungkin kugapai. Tapi di balik kemewahan itu, aku tahu ada satu orang yang menjadi alasan aku di sini, Arman. Aku menggandeng Rafa lebih erat. "Nak, nanti kita masuk pelan-pelan aja ya. Kita cuma mau ketemu ayah sebentar." Rafa mengangguk polos. "Iya, Ma. Rafa mau peluk ayah." Kalimat itu membuat kakiku goyah sejenak. Aku takut bahwa pelukan itu tidak akan pernah sampai. Kami melewati pintu masuk. Dua petugas penerima tamu berdiri rapi, menyapa setiap tamu dengan senyum ramah. Di tangan mereka ada daftar nama undangan. Aku tahu namaku tak akan ada di sana. "Selamat pagi, Ibu. Bisa saya lihat undangannya?" tanya salah satu petugas. Aku tersenyum sopan. "Oh, maaf, saya tidak bawa. Saya keluarga." Petugas itu saling pandang sebentar, lalu mengangguk, membiarkan kami lewat. Mungkin penampilanku yang rapi membuat mereka tak curiga. Begitu masuk ke lobi, aroma bunga segar dan parfum mahal langsung menyergap hidungku. Karpet merah membentang menuju pintu aula utama. Di sepanjang dinding, ada foto-foto prewedding Arman dan Maya, tersenyum bahagia di pantai, bergandengan tangan di taman bunga. Dadaku terasa diremas. Foto-foto itu seperti bukti bahwa aku benar-benar telah digantikan. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi Rafa justru terpaku menatap salah satu foto. "Ah, itu ayah ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Nak." Dia tersenyum lebar. "Ayah kelihatan senang." Aku tak sanggup menjawab. Kami terus berjalan masuk ke aula. Ruangan itu megah, penuh hiasan bunga, lampu gantung kristal, dan meja-meja bundar yang dipenuhi tamu dengan pakaian glamor. Di ujung ruangan, pelaminan besar berdiri megah. Arman duduk di sana, mengenakan setelan jas putih, tersenyum sambil menerima ucapan selamat. Di sampingnya, Maya memakai gaun pengantin putih berkilau, wajahnya dipoles sempurna. Jarak kami masih puluhan meter, tapi aku bisa merasakan darahku berdesir. Inilah momen yang sudah kubayangkan semalam. Inilah saatnya dia melihat kami. Namun langkahku tiba-tiba melambat. Ada rasa takut aneh yang menyelinap. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak mau mengakui Rafa? Bagaimana kalau dia mengusir kami di depan semua orang? "Enggak apa-apa, Ma?" tanya Rafa, seolah membaca kegugupanku. Aku memaksakan senyum. "Enggak apa-apa. Yuk, kita maju." Kami menyusuri lorong menuju pelaminan. Beberapa tamu menoleh, beberapa berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Aku tahu mereka heran melihat wanita yang tidak terlalu mereka kenal berjalan bersama anak kecil ke arah pengantin. Di setiap langkah, aku semakin sadar bahwa aku sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa diprediksi. Tapi aku tidak akan mundur. Aku datang sejauh ini, dan aku akan menyelesaikannya. Saat jarak tinggal beberapa meter dari pelaminan, pandangan Arman bertemu dengan mataku. Senyumnya membeku. Tatapannya berubah menjadi kaku dan dingin. Aku bisa melihat jelas keterkejutan itu, tapi bukan kejutan yang manis, ini lebih mirip ketidaknyamanan. Di sampingnya, Maya juga melihatku. Senyum ramahnya perlahan menghilang,
digantikan tatapan menilai dari ujung kepala sampai kaki. Aku berhenti sejenak, menarik napas, lalu menggandeng Rafa naik ke panggung. Di dalam hatiku, aku berbisik, inilah saatnya, Arman. Lihatlah anakmu, lihatlah aku. Kakiku terasa berat saat menaiki tangga kecil menuju pelaminan. Di tangan kananku, Rafa menggenggam erat, sementara tangan kiriku mencengkeram tas seolah itu adalah satu-satunya pegangan agar aku tidak goyah. Suara musik gamelan yang mengalun lembut di ruangan seakan berubah menjadi gema yang menekan telingaku. Setiap langkah yang kutapaki terasa seperti dentuman keras yang menggema di kepala. Tatapan Arman benar-benar menusuk. Dulu, tatapan itu pernah menjadi tempat pulangku, tatapan yang penuh hangat ketika aku bangun di pagi hari. Sekarang, tatapan itu kosong, dingin, dan penuh peringatan. Selamat, Mas, ucapku pelan, tapi cukup terdengar oleh orang di sekitar pelaminan. Senyumnya tidak kembali. Dia hanya menatapku lama, lalu melirik cepat ke arah Maya. Aku bisa melihat dari sudut mataku bahwa Maya sedang menilai, tidak hanya penampilanku, tapi juga keberadaanku di sini. Rafa, ayo salam sama ayah, kataku sambil mendorong pelan anakku ke depan. Rafa melangkah kecil, wajahnya penuh harap. Ayah, panggilnya dengan suara lembut, senyum mengembang di bibir mungilnya. Namun Arman tidak langsung menyambut. Dia malah menoleh ke arah keluarganya yang duduk di kursi samping panggung. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, menatapku dengan ekspresi tak ramah. Aku bisa merasakan penilaian itu seperti tombak yang menusuk dari segala arah. Ini siapa? Tanya Maya tiba-tiba, nadanya datar namun penuh nada mengusir. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Saya Rani. Dan ini, aku menoleh ke Rafa, anak Arman. Beberapa tamu yang berada dekat panggung mulai terdiam. Aku mendengar suara kamera yang sebelumnya sibuk memotret, kini berhenti. Sunyi sesaat menyelimuti ruangan, hanya terdengar alunan gamelan yang kini terasa sumbang di telingaku. Maya tertawa kecil, tawa yang tidak tulus. Anak? Dia memandang Arman, seolah menunggu klarifikasi. Arman menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik tapi cukup menusuk, Ran, ini bukan tempatnya. Aku menggertakkan gigi, berusaha menahan amarah. Bukan tempatnya? Mas, ini anakmu. Anak yang Mas tinggalkan bertahun-tahun. Dia cuma mau lihat ayahnya, Mas. Rafa memandang ke arah Arman dengan tatapan penuh harap, tangan kecilnya terangkat ingin menggapai. Ayah? Tapi yang terjadi selanjutnya membuat darahku mendidih. Arman, alih-alih membungkuk atau meraih Rafa, malah mundur setengah langkah, lalu berkata pelan namun tegas, Ran, tolong, jangan bikin masalah di sini. Rafa terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia melangkah maju, mencoba memeluk Arman. Tapi, Arman mengangkat tangannya, bukan untuk membalas pelukan, melainkan untuk mendorong Rafa menjauh. Dorongan itu tidak keras, tapi cukup membuat anak itu terhuyung dan hampir jatuh jika aku tidak segera meraihnya. Ayah dorong Rafa, suara Rafa bergetar, bingung dan sedih. Aku memeluknya erat, menatap tajam ke arah Arman. Kau benar-benar, sudah bukan manusia yang kukenal. Di sekitar kami, bisik-bisik mulai membesar. Itu benar anaknya? Kok bisa dia bawa anak di resepsi? Wah, ini pasti ribet. Maya berdiri, mendekat padaku dengan senyum tipis yang menusuk. Saya rasa, ibu sebaiknya pergi. Anda tidak diundang, dan ini hari bahagia kami. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Hari bahagia kalian? Bahagia di atas penderitaan orang lain? Di atas tangisan anak ini? Suara di ruangan semakin ramai. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian. Aku tahu, setiap detik ini akan menjadi bahan gosip. Tapi aku tidak peduli. Arman melangkah maju, wajahnya tegang. Ran, cukup. Aku nggak mau ribut di sini. Tolong, pergi sekarang. Aku menatapnya lama, lalu menunduk menatap Rafa yang kini memelukku erat, wajahnya tersembunyi di dadaku. Hatiku hancur melihatnya seperti itu. Baik, Mas, aku pergi. Tapi ingat, hari ini bukan akhir dari semuanya, ucapku pelan, tapi cukup tajam untuk menusuk telinganya.
Aku berbalik, berjalan menuruni panggung sambil menggandeng Rafa. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Di belakangku, suara musik kembali diputar lebih keras, seolah mencoba menutupi kekacauan kecil yang baru saja terjadi. Tapi aku tahu, kejadian ini akan membekas, bukan hanya di ingatanku, tapi juga di hati Arman. Di pintu keluar, aku menoleh sebentar. Arman sedang duduk kembali di pelaminan, berusaha tersenyum untuk tamu berikutnya. Tapi aku bisa melihat dari jauh, senyum itu kaku, matanya gelap. Maya, di sampingnya, masih mencoba memulihkan suasana, tapi wajahnya menegang. Aku menarik napas panjang, menatap Rafa. Kita pulang, nak? Dia mengangguk, tapi suaranya nyaris berbisik, ayah nggak mau Rafa ya, Ma? Dadaku terasa diremas. Bukan, nak, ayah cuma lupa caranya jadi ayah. Suatu hari nanti, dia akan ingat. Saat kami melangkah meninggalkan gedung itu, hatiku sudah memutuskan satu hal. Arman harus menanggung semua akibat dari hari ini. Dan aku akan memastikan itu terjadi. Langkahku baru setengah jalan menuju pintu keluar ketika sebuah suara nyaring memanggil dari belakang. Ibu, tunggu sebentar. Aku menoleh dan melihat seorang pria berjas hitam, petugas keamanan gedung, berjalan cepat ke arahku. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia sedang membawa perintah dari seseorang. Maaf, Bu, katanya dengan nada resmi. Boleh ikut saya sebentar? Ada pesan dari pihak mempelai. Aku langsung tahu ini bukan undangan untuk bicara baik-baik. Rafa menatapku dengan bingung, tapi aku menggenggam tangannya lebih erat. Baik, saya ikut, jawabku tenang. Kami dibawa ke sisi luar aula, ke sebuah lorong yang sepi. Dari balik pintu kaca, aku masih bisa melihat para tamu tertawa, makan, dan berfoto, seolah dunia di dalam sana tak terusik oleh badai kecil yang baru saja terjadi. Di ujung lorong, Arman sudah menunggu. Dia berdiri bersandar pada dinding, jas putihnya rapi, tapi wajahnya jelas tegang. Maya berdiri sedikit di belakangnya, menatapku dengan pandangan penuh penghakiman. Ran, aku sudah bilang, jangan bikin masalah di sini. Arman membuka percakapan dengan suara rendah namun tegas. Aku menatapnya lurus. Masalah? Mas, ini bukan masalah yang aku buat. Ini masalah yang sudah Mas mulai bertahun-tahun lalu, ketika Mas ninggalin aku dan Rafa. Maya mendengus pelan. Ibu, saya rasa urusan rumah tangga yang sudah lewat tidak pantas dibawa ke sini. Hari ini hari pernikahan saya. Tolong hormati itu. Aku menghela napas, berusaha menahan diri agar tidak langsung membalas dengan kata-kata yang akan meledak. Maya, kamu mungkin pikir hari ini hanya tentang gaun indah dan pesta. Tapi di luar sana, ada seorang anak yang selama bertahun-tahun nunggu ayahnya pulang. Dan ayah itu, aku menatap Arman tajam, berdiri di sini, memilih untuk mendorongnya pergi daripada memeluknya. Arman terlihat gelisah, melirik kiri kanan seperti takut orang lain mendengar. Ran, aku minta maaf kalau Rafa terluka. Tapi kamu harus ngerti, aku nggak bisa jelasin semuanya di sini. Kenapa nggak bisa? Suaraku mulai meninggi. Apa karena kamu takut orang-orang tahu bahwa kamu ninggalin anakmu? Atau karena kamu lebih peduli sama muka kamu di depan tamu daripada hati anakmu sendiri? Rafa menatap bergantian antara aku dan Arman, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah, Rafa cuma mau peluk, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi Arman tidak bergerak. Dia hanya berdiri kaku, seolah jarak setengah meter di antara mereka adalah jurang yang tak bisa dilewati. Lalu, Maya melangkah maju. Cukup, saya rasa ibu sebaiknya pergi sekarang, sebelum saya benar-benar memanggil orang untuk mengusir. Aku menoleh menatapnya, dan untuk sesaat, aku merasa ingin tertawa, tawa pahit. Kamu pikir kamu bisa menghapus masa lalu Arman hanya dengan menikahinya? Kamu pikir Rafa ini siapa? Hanya kesalahan yang bisa dihapus. Maya mengangkat dagunya, sikapnya dingin. Yang saya tahu, Arman adalah suami saya sekarang. Dan saya tidak mau orang asing mengganggu kehidupan kami. Orang asing? Suaraku pecah, marah bercampur sakit hati. Aku istri sah yang kamu rebut. Dan anak ini, aku menunduk pada Rafa yang memeluk kakiku, adalah darah dagingnya.
Kalau kamu bisa tidur nyenyak setelah mengusir kami, silakan. Tapi ingat, dunia ini kecil, Maya. Semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku membalikkan badan, siap pergi. Tapi sebelum aku sempat melangkah, dua petugas keamanan muncul dari arah pintu aula. Salah satu dari mereka berbicara dengan sopan, tapi nada tegas. Maaf, Bu. Atas permintaan pihak keluarga, kami harus mengantar ibu keluar gedung sekarang. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya. Mas, kalau ini pilihanmu, aku harap kamu siap menanggung semuanya. Karena setelah hari ini, aku nggak akan diam lagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku menggandeng Rafa dan berjalan mengikuti petugas keamanan. Rafa masih sesekali menoleh ke belakang, berharap ayahnya memanggilnya. Tapi panggilan itu tak pernah datang. Begitu sampai di luar gedung, udara panas menyergap wajahku. Aku berhenti sebentar di bawah pohon besar di dekat parkiran, menarik napas panjang, berusaha menenangkan dada yang terasa terbakar. Rafa salah ya? Tanya Rafa pelan. Aku berlutut di depannya, memegang kedua pundaknya. Tidak, Nak. Kamu nggak salah. Sama sekali nggak salah. Ayah yang belum mengerti betapa berharganya kamu. Dia mengangguk pelan, tapi air matanya jatuh juga. Aku memeluknya erat, membiarkan dia menangis di pelukanku. Sementara itu, di dalam diriku, ada sesuatu yang retak, dan di saat yang sama, ada sesuatu yang mengeras. Amarah itu kini sudah bukan bara, dia telah menjadi api yang siap membakar. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku tidak peduli seberapa mewah pernikahan mereka, seberapa sempurna citra yang mereka bangun. Aku akan membuat Arman merasakan sakit yang bahkan lebih tajam dari yang dia berikan padaku dan Rafa. Hari itu, di bawah pohon parkiran gedung mewah, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas semua ini. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang membuatnya menyesal seumur hidup. Malam setelah kejadian itu, rumah kontrakan kecilku terasa lebih sunyi dari biasanya. Rafa sudah tertidur di kamarnya, memeluk boneka beruang lusuh kesayangannya. Tapi aku tidak bisa tidur. Bayangan momen di pelaminan itu terus berputar di kepalaku, tatapan dingin Arman, senyum sinis Maya, dorongan halus yang membuat Rafa hampir jatuh. Semua itu seperti duri yang menusuk-nusuk dadaku tanpa henti. Aku duduk di meja makan, menatap gelas teh yang sudah dingin. Rasanya, aku berada di persimpangan. Selama ini, aku memilih diam, menelan semua perlakuan Arman, membesarkan Rafa sendiri tanpa menuntut apa-apa. Tapi kejadian tadi siang mengubah segalanya. Bukan hanya karena aku dipermalukan di depan banyak orang. Bukan juga karena Maya berani mengusirku seolah aku tidak ada artinya. Tapi karena Rafa, anakku yang polos, harus merasakan penolakan dari ayahnya sendiri. Luka itu, aku tahu, akan membekas di hatinya. Dan aku tidak akan membiarkan luka itu tak terbalas. Aku mengambil ponselku. Jemariku sempat ragu, tapi kemudian aku mulai mengetik nama-nama yang pernah berhubungan dengan Arman, teman lama, rekan kerja, bahkan sepupu jauhnya. Aku mulai mengirim pesan-pesan sederhana. Hai, lama nggak ketemu. Aku mau tanya sesuatu tentang Arman. Beberapa membalas cepat, sebagian lagi mengabaikan. Dari balasan yang masuk, aku mulai merangkai potongan-potongan informasi. Dari seorang teman kuliah Arman, aku tahu bahwa sebelum menikah dengan Maya, Arman pernah terlibat utang besar akibat gaya hidupnya yang mewah. Dari mantan rekan kerjanya, aku mendapat kabar bahwa Arman pernah hampir dipecat karena kasus penyalahgunaan dana perusahaan, tapi entah bagaimana dia lolos. Informasi ini masih terlalu umum, tapi cukup untuk memulai. Lalu aku ingat satu hal penting, bukti. Selama pernikahan, aku sempat menyimpan beberapa dokumen, foto, dan percakapan lama yang menunjukkan perselingkuhannya dengan Maya. Waktu itu, aku tidak tahu harus menggunakannya untuk apa. Tapi sekarang, semuanya punya tujuan. Aku mengeluarkan kotak kardus dari bawah lemari. Di dalamnya ada map berisi salinan buku nikah, akta kelahiran Rafa, beberapa slip gaji Arman yang dulu masih dia berikan, dan, yang paling penting, foto-foto yang pernah kukirimkan ke ponselku sendiri, diambil secara diam-diam. Foto-foto itu jelas menunjukkan Arman dan Maya berdua di kafe,
di hotel, bahkan di sebuah acara kantor yang katanya khusus karyawan. Ada juga rekaman suara telepon, di mana Arman dengan jelas mengaku sedang bersama Maya meski waktu itu dia bilang padaku bahwa dia lembur. Aku menatap bukti-bukti itu lama. Perasaan sakit hati menyeruak, tapi kali ini bercampur dengan kepuasan kecil, karena aku tahu, ini akan menjadi senjataku. Tapi hanya bukti perselingkuhan saja tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin seluruh dunia tahu siapa Arman sebenarnya, bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga ayah yang menelantarkan anaknya. Aku mulai mencari tahu soal kewajiban hukum. Di ponsel, aku membaca bahwa ayah yang menelantarkan anak bisa dilaporkan, apalagi kalau ada bukti kuat. Dan aku punya bukti itu, buku nikah yang belum dibatalkan, akta kelahiran Rafa, dan riwayat transfer uang yang terhenti sejak 3 tahun lalu. Namun aku tahu, jika hanya melapor ke polisi atau pengadilan, prosesnya akan lama. Sementara itu, Arman akan terus hidup nyaman dengan Maya. Aku tidak mau menunggu. Aku mau melihat dia jatuh secepat mungkin. Itulah saat ide itu muncul. Aku akan memanfaatkan dua jalur hukum dan jalur sosial. Untuk jalur hukum, aku akan menghubungi lembaga bantuan hukum, LABI, yang pernah kudengar memberi pendampingan gratis bagi ibu tunggal. Untuk jalur sosial, aku akan menggunakan media, baik media lokal maupun media sosial. Aku tersenyum kecil saat membayangkan wajah Arman dan Maya terpampang di berita, bukan karena pernikahan mewah mereka, tapi karena skandal dan keburukan yang mereka coba sembunyikan. Keesokan paginya, aku mulai bergerak. Aku menelepon lebih terdekat, menceritakan singkat kasusku. Seorang perempuan bernama Bu Ratna menjawab, suaranya tenang tapi penuh perhatian. Ibu Rani, kasus seperti ini sering kami tangani. Kalau memang benar ada penelantaran anak dan bukti perselingkuhan saat pernikahan masih sah, kita bisa ajukan gugatan sekaligus tuntutan pidana. Ibu bisa datang besok ke kantor kami bawa semua dokumen. Aku mengiyakan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa tidak sendirian. Siangnya, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di media lokal. Namanya Hendra. Kami dulu sering bertukar cerita saat aku masih aktif di komunitas sosial. Hendra cukup dikenal di dunia jurnalistik. Hendra, aku mau cerita. Dan ini, mungkin bakal jadi berita besar, kataku hati-hati. Apa itu? Tanyanya penasaran. Aku punya bukti soal seorang pria yang menelantarkan anaknya, menikah lagi tanpa perceraian resmi, dan terlibat perselingkuhan bertahun-tahun. Dia orang yang cukup dikenal di lingkungannya. Aku mau semua orang tahu. Hendra terdiam sejenak. Kedengarannya serius. Tapi aku butuh bukti konkret, Ran. Foto, dokumen, rekaman, semuanya. Aku punya, jawabku mantap. Kami sepakat bertemu beberapa hari lagi. Malam itu, saat Rafa tidur, aku duduk di depan meja dengan map terbuka. Aku mulai menyusun kronologi, tanggal pernikahan kami, kelahiran Rafa, awal perselingkuhan, bukti-bukti, hingga hari pengusiran di pernikahan. Setiap detail kutulis, karena aku tahu semakin rapi ceritanya, semakin kuat pengaruhnya nanti. Di sela menulis, aku berhenti sejenak dan menatap foto kecil Arman yang masih terselip di dompetku. Foto itu diambil saat kami baru menikah, dia tersenyum lebar, memegang tanganku erat. Rasanya sulit percaya bahwa lelaki di foto itu adalah orang yang sama dengan yang kemarin mendorong anaknya sendiri. Tapi aku sudah tidak mau lagi mengenang yang manis-manis. Foto itu kuseret keluar dari dompet, kucabik, lalu kubuang ke tempat sampah. Sekarang, yang tersisa hanya satu tujuan, memastikan Arman membayar semua perbuatannya. Dan aku akan mulai dari membongkar semuanya di hadapan dunia. 3 hari setelah aku menghubungi Lebih dan bertemu dengan Hendra, semua sudah siap. Rencana ini seperti bom waktu, dan aku adalah orang yang memegang tombolnya. Lebih sudah menyiapkan berkas gugatan untuk penelantaran anak dan bigami. Hendra, di sisi lain, sudah menyiapkan tim liputan kecil dengan kamera, perekam suara, dan akses ke media sosial untuk siaran langsung. Yang aku tunggu hanyalah hari resepsi kedua Arman, yang akan diadakan di rumah keluarga besarnya di kampung, acara khusus untuk kerabat dan warga sekitar. Aku tahu, jika aku muncul di sana, tidak ada jalan untuk Arman lari dari malu.
Pagi itu, aku bangun lebih awal. Udara terasa berbeda, seperti tebal dengan rasa antisipasi. Rafa masih terlelap, tapi aku sudah menyiapkan pakaian rapi untuknya. Kemeja putih, celana kain hitam, dan sepatu kecil yang sudah kusikat hingga bersih. "Ma, kita mau kemana?" tanyanya menguap saat bangun. "Kita mau ketemu ayah," jawabku, sambil membelai rambutnya. "Tapi kali ini, ayah nggak akan bisa pura-pura nggak kenal kamu lagi." Matanya yang polos menatapku, seolah belum sepenuhnya mengerti. Tapi senyum kecilnya membuatku semakin mantap. Sekitar pukul 10 pagi, aku, Rafa, dan 2 orang dari tim lebih menuju lokasi. Hendra dan timnya sudah berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan kamera. Ketika mobil kami mulai memasuki kawasan rumah keluarga Arman, suasana ramai terlihat jelas. Balon-balon, tenda biru, kursi berderet, dan suara musik dangdut dari pengeras suara terdengar sampai ujung jalan. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Begitu turun dari mobil, beberapa mata langsung memandang. Aku tahu mereka mengenaliku. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan istrinya? Kok datang lagi? Bawa anaknya?" Aku berjalan mantap, menggandeng Rafa di satu tangan, map berisi bukti di tangan satunya. 2 orang lebih mengikutiku dari belakang, dan aku bisa melihat dari sudut mata bahwa Hendra sudah mengarahkan kameranya. Saat sampai di pelataran, aku langsung disambut oleh salah satu panitia acara, sepupu Arman, kalau aku tidak salah. Wajahnya kaku. "Rani, kenapa datang lagi? Ini acara keluarga, loh." "Aku memang keluarga," jawabku tenang. "Aku istri sah Arman. Dan ini anaknya." Dia terlihat gugup. Tapi, Arman lagi sibuk di pelaminan. Mungkin. Aku tidak memberinya kesempatan menyelesaikan kalimat. Aku melangkah langsung menuju pelaminan, melewati kerumunan tamu yang mulai berdesis. Di pelaminan, Arman duduk dengan jas abu-abu, Maya di sampingnya mengenakan kebaya merah menyala. Senyum mereka beku saat melihatku. "Rani?" Arman berdiri setengah. "Kamu ngapain kesini lagi?" "Menagih janji dan tanggung jawabmu," jawabku lantang. Suaraku cukup keras untuk membuat tamu di sekitar menoleh. "Aku sudah bilang, jangan bikin masalah," katanya, nada suaranya mulai tajam. Aku membuka map di tanganku, mengeluarkan buku nikah, akta kelahiran Rafa, dan beberapa lembar foto. "Masalah? Ini bukan masalah, ini fakta. Kita masih sah sebagai suami istri. Dan ini, anakmu. Anak yang kamu dorong 3 hari lalu di pernikahanmu sendiri." Bisik-bisik di antara tamu semakin keras. Maya mencoba berdiri, wajahnya memerah. "Kamu sengaja mau bikin malu, ya?" "Bukan aku yang bikin malu. Kalian sendiri yang melakukannya," jawabku dingin. Hendra memberi isyarat, dan salah satu timnya mulai memutar video di layar proyektor yang digunakan untuk menayangkan foto-foto pernikahan. Tiba-tiba, layar itu menampilkan foto Arman dan Maya berduaan di hotel, lengkap dengan tanggal yang menunjukkan hubungan mereka dimulai saat aku masih sah menjadi istrinya. Gema bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras, beberapa tamu bahkan berdiri untuk melihat lebih jelas. "Matikan! Matikan itu!" teriak Arman ke panitia. Tapi sudah terlambat, Hendra dan timnya juga menyiarkan semuanya secara langsung di media sosial. Aku melangkah maju, mendekat ke pelaminan, memegang mikrofon yang ditinggalkan oleh MC yang kebingungan. "Bapak Ibu semua, saya Rani, istri sah Arman ini, dan ini Rafa, anak kami. Selama 3 tahun terakhir, dia menelantarkan anak ini, tidak memberi nafkah, dan hari ini menikah lagi tanpa bercerai. Semua bukti sudah saya berikan ke lebih dan akan saya bawa ke pengadilan. Saya tidak peduli seberapa banyak uang yang kalian keluarkan untuk pesta ini, hukum tetap hukum." Seorang ibu tua, ibunya Arman, bangkit dari kursi keluarga, wajahnya pucat. "Arman, ini benar?" Arman terlihat panik, matanya beralih dari ibunya ke tamu, lalu ke kamera Hendra. "Ini fitnah. Dia sengaja." Aku memotong, "Kalau ini fitnah, kita lihat saja nanti di pengadilan. Semua orang bisa menilai sendiri dari bukti yang ada." Suasana menjadi ricuh. Beberapa kerabat mencoba menenangkanku, tapi aku berdiri tegak.
Rafa menggenggam tanganku erat-erat, tapi aku bisa merasakan dia bangga, meskipun kecil, dia tahu ibunya sedang membelanya. Maya, yang dari tadi mencoba menahan diri, akhirnya meledak. Keluar dari sini. Kamu cuma nyari perhatian. Aku menatapnya tajam. Perhatian? Tidak. Aku mencari keadilan. Dan sekarang, semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Tamu-tamu mulai membubarkan diri, sebagian menggerutu, sebagian lagi merekam kejadian ini di ponsel mereka. Aku tahu, dalam hitungan jam, video ini akan menyebar luas. Arman turun dari pelaminan, mencoba mendekat padaku, mungkin ingin merebut map di tanganku. Tapi salah satu orang lebih menghalangi. Jangan sentuh klien kami. Semua bukti ini sudah kami amankan, kata mereka tegas. Arman menatapku dengan marah, tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis. Mainmu selesai, Mas? Aku dan Rafa berjalan meninggalkan area pesta dengan langkah mantap. Hendra sempat memberi anggukan tanda semua sudah terekam. Begitu masuk mobil, aku memeluk Rafa erat-erat. Kita sudah mulai, Nak. Setelah ini, ayah nggak akan bisa pura-pura kamu nggak ada lagi. Di luar, suara musik dangdut masih terdengar samar, tapi suasana pesta itu sudah hancur. Dan aku tahu, itu baru permulaan dari kejatuhan Arman. 3 hari setelah insiden di resepsi kedua itu, nama Arman dan Maya sudah jadi bahan pembicaraan di media sosial. Video siaran langsung Hendra ditonton ratusan ribu kali. Komentar netizen membanjiri kolom. Sebagian mengutuk keras, sebagian menyindir pedas. Berita online mulai memuat headline. Pria menikah lagi tanpa cerai, istri sah datang bersama anak di hari pernikahan. Drama pelaminan, istri sah bongkar perselingkuhan di depan tamu undangan. Arman mungkin berharap semuanya akan mereda dalam sehari 2 hari, tapi ia salah besar. Video itu sudah diunduh, dibagikan ulang, bahkan masuk ke akun-akun gosip besar. Namanya tak bisa dihapus dari ingatan publik begitu saja. Hari itu, aku duduk di ruang tamu kecil kontrakanku, ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Rafa sedang bermain Lego di lantai. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. Halo? Bu Rani, suara di seberang terdengar formal. Kami dari kantor Arman. Mohon maaf, kami ingin memastikan berita yang beredar itu benar. Aku tersenyum tipis. Benar. Semua bukti sudah ada di lebih. Dan, kalau Anda menelepon untuk membelanya, silakan siapkan pengacara juga. Kasus ini bukan cuma soal rumah tangga, ada unsur pidana. Orang di ujung telepon terdiam beberapa detik sebelum berkata, kalau begitu, saya rasa Anda harus tahu, Arman sudah diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Aku mengucapkan terima kasih singkat lalu menutup telepon. Ada kepuasan yang tak bisa kututupi. Arman akhirnya merasakan sedikit saja dari kerugian yang selama ini ia timpakan padaku dan Rafa. Sore harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor yang sangat kukenal. Arman, kamu puas sekarang? Gara-gara kamu aku kehilangan pekerjaan. Aku belum puas. Aku cuma mau kamu tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Itu saja. Arman, aku nggak punya uang buat kasih kamu. Kamu udah bikin aku hancur. Kamu sendiri yang bikin dirimu hancur. Aku cuma tunjukin siapa kamu sebenarnya. Pesan itu berhenti di situ. Tidak ada balasan lagi. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraianku dan Arman dimulai. Lebih mendampingiku, dan semua bukti perselingkuhan serta penelantaran anak dipaparkan di depan hakim. Arman berusaha menyangkal, tapi terlalu banyak saksi, terlalu banyak bukti. Hakim memutuskan perceraian kami sah, sekaligus menetapkan kewajiban Arman memberi nafkah untuk Rafa setiap bulan. Jika ia lalai, lebih sudah siap menempuh jalur hukum lagi. Di ruang sidang itu, aku melihat wajah Arman untuk terakhir kalinya sebagai suamiku. Matanya merah, tapi bukan karena penyesalan, lebih kepada marah karena kalah. Aku tak lagi merasa sedih. Tidak ada sisa cinta. Yang ada hanya lega. Kabar buruk untuk Arman tak berhenti di situ. Maya, yang dulu membelanya mati-matian, mulai jarang terlihat bersamanya. Beberapa orang mengatakan Maya tak tahan hidup dalam cibiran tetangga dan keluarga.
Aku mendengar gosip bahwa ia pergi meninggalkan Arman hanya 2 bulan setelah menikah. Aku tak mencari tahu lebih lanjut. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan mengikuti drama hidup orang yang pernah menghancurkanku. Sementara itu, hidupku perlahan membaik. Beberapa orang yang menonton video itu menghubungiku untuk menawarkan pekerjaan. Ada yang memintaku menjadi admin online shop, ada yang menawarkan kerja paruh waktu di butik. Aku memilih pekerjaan yang fleksibel agar tetap bisa mengurus Rafa. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa punya kendali atas masa depan. Rafa juga terlihat lebih ceria. Ia mulai jarang bertanya tentang ayahnya, dan kalaupun bertanya, aku menjawab dengan tenang tanpa marah. Suatu sore, aku dan Rafa duduk di taman dekat kontrakan. Dia berlari-lari kecil sambil tertawa, lalu tiba-tiba berhenti dan berlari ke arahku. Rafa janji. Rafa nggak akan dorong orang kayak ayah dulu dorong Rafa. Rafa mau jadi orang baik. Hatiku terasa hangat dan perih sekaligus. Aku memeluknya erat. Iya, nak. Rafa akan jadi orang baik. Dan mama akan pastikan nggak ada yang menyakiti kamu lagi. Kadang, ketika aku melihat ke belakang, aku masih ingat betapa sakitnya hari aku diusir dari pernikahan Arman. Ingat bagaimana Rafa jatuh terdorong. Ingat wajah-wajah tamu yang hanya menonton tanpa menolong. Tapi kini, ingatan itu bukan lagi luka, melainkan pengingat bahwa aku pernah bangkit dari titik terendah. Balas dendamku mungkin membuat banyak orang terkejut, tapi aku tidak menyesal. Karena yang kulakukan bukan sekadar untuk melampiaskan amarah, tapi untuk memastikan aku dan anakku tidak diinjak-injak lagi. Di suatu malam yang tenang, aku duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Rafa sudah tidur nyenyak. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan semua rasa lega memenuhi dadaku. Aku sadar, hidupku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku tidak perlu pengakuan dari Arman, tidak butuh penyesalannya. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku sudah memutuskan untuk melangkah ke depan tanpa menoleh lagi. Hidup terkadang memaksamu jatuh di tanah yang paling keras, hanya untuk mengajarkan bagaimana cara berdiri dengan lebih tegak. Aku pernah datang ke sebuah pernikahan bukan untuk memberi selamat, tapi untuk mencari keadilan, dan pulang membawa luka yang hampir meremukkanku. Aku pernah diusir di depan banyak mata, anakku pernah didorong oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Tapi dari situlah aku belajar, tak semua yang kita sebut rumah akan selalu menjadi tempat pulang. Kadang, rumah itu harus kita bangun sendiri, dari keberanian, air mata, dan doa. Balas dendamku bukan sekadar membalas sakit hati. Itu adalah pernyataan bahwa aku dan anakku layak diperlakukan dengan hormat. Karma datang pada waktunya, dan aku hanya perlu menunggu sambil menjaga diriku tetap berdiri. Kini, setiap kali aku melihat Rafa tertawa, aku tahu aku telah menang. Bukan karena Arman jatuh, tapi karena aku dan anakku berhasil bangkit. Dan di hati kecilku, aku berterima kasih pada hari kelam itu, karena dari sanalah aku menemukan diriku yang baru. Diriku yang tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu, aku selalu punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun. Harga diriku.